Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di rumah doa pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang menjaga dan memelihara kita sepanjang malam. Apapun keadaan kita, mari kita bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang gembira, dan penuh ucapan syukur. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau menjagai kami sepanjang malam. Kami tahu, kami bisa bangun hari ini hanya karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami ingin memulai hari ini dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 3, ayat 1-4. Mazmur yang ditulis oleh Daud saat dia dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom, sebuah situasi yang sangat berat dan menyakitkan. Inilah isi dari Mazmur tersebut. Mazmur 3 ayat 1-4. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah, tetapi Engkau ya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari Ganeng Nia yang kudus. Renungan ini ditulis Daud bukan saat ia duduk di singgasana, tetapi ketika ia sedang dalam pelarian, dikejar dan hendak dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Bisa kita bayangkan betapa hancurnya hati Daud. Ia dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dan pada saat yang sama, banyak musuh dari luar juga ingin mencelakainya. Ini adalah pengalaman yang sangat pahit. Mungkin kita juga pernah atau sedang mengalami keadaan di mana orang yang paling dekat justru melukai kita. Bahkan mungkin kita telah berbuat baik, namun dibalas dengan pengkhianatan. Kata-kata orang menyakitkan. Bahkan ada yang berkata, tidak ada pertolongan dari Allah baginya. Ucapan-ucapan seperti itu bisa melemahkan iman dan semangat kita. Namun, perhatikan respons Daud. Di tengah tekanan yang luar biasa, ia berkata, tetapi Engkau ya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Inilah kunci kekuatan Daud. Ia menguatkan dirinya sendiri dengan memperkatakan firman Tuhan. Ketika semua orang meragukan pertolongan Tuhan, Daud justru memproklamasikan bahwa Tuhan adalah pelindung dan pengangkat kepalanya. Saudaraku, mungkin saat ini engkau sedang sakit yang tak kunjung sembuh, atau keuanganmu belum pulih. Mungkin masalah terasa berat, dan banyak orang mulai meragukan imanmu. Bahkan mungkin engkau sendiri mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Namun ingatlah, saat itulah engkau harus memperkatakan firman Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa menguatkanmu selain dirimu sendiri bersama. Tuhan, katakan dalam iman, Engkau, ya Tuhan, adalah perisaiku, Engkaulah kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Saya sendiri pernah mengalami masa-masa sulit, hari-hari penuh kesedihan dan tekanan, saat rasanya
Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Tetapi saya terus berkata dalam iman, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Dan benar, pertolongan Tuhan datang. Cepat atau lambat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu tergantung pada seberapa besar kita percaya kepadanya. Mari kita terus menguatkan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan menyerah. Jangan patah semangat. Perkatakan hal-hal yang baik, dan itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Apapun tantangan, persoalan, atau perkataan orang tentang kami hari-hari ini, biarlah kami menutup telinga terhadap semua itu. Kami mau menguatkan diri kami, memperkatakan firman Tuhan, dan mengangkat iman kami. Kami tidak mau terpuruk dalam keadaan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah perisai kami, kemuliaan kami, dan pengangkat kepala kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.